Oke, sekarang kita ke Gemini. 3 bulan ke depan untuk Gemini. Di sini ada Breath dan ada Evil Queen. You deserve sugar, not salt. Oke. Gemini. Dari kartunya Breathe, meaning slow down. Mungkin Gemini itu dilambangkan oleh sword sebetulnya. Gemini is thinker, intelligent, communication. So, kamu disuruh slow down, disuruh untuk tidak banyak berpikir tapi lebih banyak merasa. Di sini dibilang you deserve sugar, not salt. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang merasa hidup gue kok gini-gini aja ya. Nggak ada sesuatu yang menarik, nggak ada yang interesting dalam hidup gue. And then mungkin ada sebagian dari kalian yang berpikirnya apa ini takdir gue? Well, yes and no. Karena memang aku pernah ngomong ini udah lama banget sih. Kalian especially yang semua tarot reader kalian dengerin, tanpa sadar kalian gak punya hidup sebetulnya. Dimana kalian malah akhirnya terdistraksi sama omongan-omongan orang yang belum tentu benar buat kamu. You know, di sini kamu disuruh untuk breathing, stop. Dengan kamu banyak mendengarkan orang, kamu tidak akan pernah mendengarkan kata hatimu sendiri. Padahal yang punya jawaban yang paling benar itu bukan dari mulut orang, tapi dari hatimu sendiri. Makanya banyak orang yang kehilangan purpose, banyak orang yang lost, karena mereka tidak connect sama dirinya. Mereka tidak connect sama jiwanya. Di otaknya selalu penuh dengan noise. Dengerin omongan orang. Oh dia bilang gini. Oh reader ini bilang gini. Oh yang ini bilang gini. Kamu bilang apa? Itu namanya kamu tidak terkoneksi sama dirimu sendiri. So di sini disuruh untuk slow down, breathing. Saat kita bernafas, kita tidak bisa berpikir berat. Saat kita tarik nafas yang dalam, kita nggak bisa mikir. Nggak bisa kita mikir sambil narik nafas yang dalam, itu nggak bisa. Cobain deh. Meaning kalau otak kamu lebih banyak berisiknya, rasamu nggak main loh. Kamu nggak pernah tahu apa yang kamu inginkan jadinya. Kamu selalu tergantung sama apa yang orang ngomong tentang kamu. Dan you deserve sugar, not salt. Meaning kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Tapi apakah kamu tahu yang mana yang terbaik buat kamu? That's why kamu disuruh calm down, breathing. And di sini ada Six of Cups. Kita lihat Page of Cups. Untuk sebagian dari kamu, aku ngelihat akan ada message dari orang masa lalu yang datang.
Mungkin ya just tanya how are you, how have you been, things yang agak light. Dan it seems like this person wants to start a communication with you. Di sini ada Six of Wands and the Lovers. Ini yang aku dapat ya. Six of Wands itu bicara tentang victory, bicara tentang sebuah keberhasilan. Dan di sini ada the Lovers. So, ini bicara tentang suatu hubungan yang punya fondasi, yang bisa bikin hubungan ini bisa long term. Pertanyaannya, are you ready to get your sugar? Apakah kamu siap secara mental, mindset? Kamu sudah tahu apa yang bisa kamu berikan? Apakah kamu sudah tahu bagaimana membina hubungan yang bahagia? Kebanyakan orang nggak ngerti. Mereka merasanya mereka paham. Begitu udah dijalanin enggak? Berarti sebenarnya mereka nggak paham. Kalau ditanya kebanyakan orang cuma ngomong gini, ya aku akan setia, aku no. Itu secara garis besar doang. Day to day life-nya kamu tahu nggak? Bagaimana pasanganmu kalau dia lagi bad mood, kamu harus gimana? Dan kalau misalnya apakah kamu kenal dia, tahu bagaimana menghadapi dia? Bagaimana membuat dia merasa diinginkan, bagaimana membuat dia merasa dimahami. Itu kita bicara day to day life. Okay? So, aku lihat di sini kamu akan dapat message dari seseorang dari masa lalu. Ada Six of Cups and Page of Cups. And then di sini juga ada Six of Wands dan the Lovers. So, aku rasa di sini orang yang datang ini punya niatan sama kamu, tapi awalnya mungkin everything will be very light. Kayak dia pingin membangun komunikasi sama kamu dulu. Oke? Dan di sini ada Emperor. Yang kalau aku lihat di sini orang ini sangat yakin apa yang dia inginkan sama kamu. Dan di sini ada Death. Aku ngerasa that is a transformation. That is like rebirth. Jadi kalau aku lihat di sini, mungkin orang masa lalumu ini tadinya nggak yakin sama kamu karena ada Two of Wands di sini. Sampai pada akhirnya aku ngelihat di sini dia mungkin healing, mungkin kalian sempat nggak komunikasi dalam waktu yang cukup lama. Dia healing, dia mungkin mencoba mencerna sebetulnya apakah kamu yang betul-betul dia inginkan atau tidak. Dan kalian berdua ada di dalam masa healing selama ini sebetulnya. So, ya, pada akhirnya dia menyadari kalau oke, dia pingin senyum sama kamu. And dia tahu pada saat dia datang sebetulnya, dia sudah tahu dia punya niat apa. Tapi kan dia nggak tahu kamu gimana. Tapi dari pihak dia tahu dia mau apa. The Tower. Aku ngelihat di sini The Tower di sini aku ngelihat lebih ke arah bukan memperbaiki. Iya, kayak rekonsiliasi. Jadi ngomongin mungkin masa lalu yang bukan memperbaiki tapi kayak membangun ulang apa yang dulu mungkin kalian pernah bareng, tapi dulu tuh masih banyak kesalahpahaman. Dianya dulu misalnya tidak konsisten, dianya misalnya dulu nggak yakin. Pada saat dia kembali, dia
udah yakin. Dia sudah sangat yakin. Dan dia ingin untuk nggak ngomongin masa lalu, tapi membangun apa yang dia mau ke depannya. Dia sudah mengoreksi diri dia, apa yang salah sama dia dulu, apa yang tidak dia lakukan dulu, yang seharusnya dia lakukan, itu sudah dia koreksi. Dan dia pingin sebuah hubungan yang baru. Jadi dia nggak pingin ngomongin masa lalu. Bukan yang berarti nggak akan ada omongan masa lalu, cuman bukan masa lalu itu jadi momok akhirnya berantem atau salah-salahan, enggak. Contoh misalnya, dia bilang okay, I was wrong, seharusnya aku begini, but I didn't do it. And now I understand, I know my mistakes, and I want to fix it. Jadi kayak dia sudah menyadari kesalahannya. Jadi dia tidak mau mengulangi dan dia tidak juga mau ngebahas masa lalu. Tapi kan dulu kamu gini, no. So dia udah tahu dia mau apa, gitu loh. Arahnya lebih ke sana. So aku ngeliat di sini juga bisa jadi dia akan datang justru di waktu yang kamu tidak sangka-sangka. So they just pop up in your life, appear in your life just like that. Ace of Wands. Aku ngerasa dia kangen sama kamu sih. Dia kangen dan dia ngerasa aku ngerasanya dia siap untuk memulai satu kehidupan baru sih. Dia dalam keadaan yang sudah tidak sama seperti dulu. Jadi aku ngelihat di sini juga dilukiskannya sama Emperor and Death. Aku ngelihat kayak orang yang jauh lebih dewasa, lebih tahu apa yang dia inginkan. Dia tidak ragu sama apa yang dia inginkan. So probably dulunya dia masih punya keraguan karena yang tadi aku bilang di sini ada Two of Wands, di mana dia mungkin ada masa dia banyak berpikir tentang sebetulnya gue maunya apa yang membuat gue bahagia, tapi itu semua udah lewat. Sekarang dia di dalam posisi yang dia sudah tahu. Dan aku ngelihat di sini dia datang membawa harapan sih. Dia berharap kalau this relationship bisa flourish again, bisa punya fondasi yang baru, bisa punya hubungan yang baru dengan dia yang baru. Dan aku ngelihat dia lebih ngeliatnya long term sih ya. Karena ada the star, so dia ngelihat panjang, in a long term commitment, probably a marriage gitu loh. Oke, so untuk lihat lebih detailnya lagi, kita lihat di video lanjutannya yang bisa kamu akses di member. Untuk membershipnya kalian bisa klik link yang ada di komen di bawah untuk join ke membership. Okay? So thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye.